Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak manusia dan hewan, subtema 2, manusia dan lingkungan. Hari ini kita belajar di buku LKS ya. Silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 45. Sekarang kita perhatikan dulu, ini ada gambar. Yang pertama, ini adalah gambar gunung, benar. Yang ini adalah sungai, dan yang ini adalah danau. Yang terakhir adalah bendungan. Terus, apa maksud dari gambar itu? Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang kenampakan. Kenampakan itu dibagi menjadi 2. Ada kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami dan merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Nah, contoh yang kenampakan alam ini seperti gunung, laut, sungai, danau, dan lain-lain. Kemudian dalam kenampakan buatan ada sawah, bendungan, kebun binatang, dan lain-lain, masih banyak lagi. Sekarang kita akan mempelajari contoh-contoh dari kenampakan alam. Yang pertama gunung. Gunung itu apa? Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Kemudian sedangkan pegunungan, barisan gunung-gunung yang letaknya berdekatan dalam satu wilayah, itu adalah pegunungan. Selanjutnya adalah dataran rendah. Kalau dataran rendah itu adalah wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya yaitu dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya pantai. Pantai adalah titik pertemuan antara wilayah darat dan laut. Yang selanjutnya yaitu laut, genangan air dengan jumlah yang banyak dan rasanya asin. Contoh kenampakan alam berikutnya ada tanjung. Tanjung itu apa? Tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan. Tanjung terdapat di daerah pesisir. Kemudian setelah tanjung ada teluk. Teluk ini lawannya tanjung ya. Kalau tanjung itu lautan, kemudian daratan. Kalau teluk itu lautan yang menjorok ke daratan. Yang selanjutnya adalah lembah. Lembah adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Yang selanjutnya adalah padang rumput. Padang rumput adalah tanah yang lapang yang dipenuhi dengan rumput atau tanaman yang tidak berkayu. Nah, padang rumput yang luas disebut dengan sabana. Selanjutnya adalah danau. Danau adalah cekungan di daratan yang luas dan terisi oleh air tawar ya, bukan air yang asin. Yang selanjutnya yaitu sungai. Sungai adalah aliran air dalam jumlah yang besar yang mengalir di daratan. Sungai ini menuju ke laut ya. Selanjutnya contoh kenampakan buatan ada sawah, jalan raya, bendungan, kebun binatang, perkebunan, perkotaan, dan lain-lain. Jadi kalau kenampakan alam itu ada dengan sendirinya yang diciptakan Tuhan. Kemudian kalau kenampakan buatan itu yang dibuat oleh manusia. Yang selanjutnya sebelum belajar kepada cuaca dan iklim, silakan dibaca di halaman 45 sampai 47. Di sini kalian akan membaca tentang kenampakan alam yang ada di pulau-pulau Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Silakan dibaca dulu. Di situ ada dataran tinggi apa, gunung apa, sungai apa, bukit apa, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang cuaca dan iklim di Indonesia. Cuaca itu apa dan iklim itu apa? Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari dalam waktu yang pendek dan tempat tertentu. Jadi cuaca waktunya pendek dan tempatnya tidak semua tempat di Indonesia ya. Kemudian yang selanjutnya adalah iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Kalau cuaca itu sebentar, kalau iklim ini lama. Ini ya. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara cuaca dan iklim. Bisa diperhatikan, kalau cuaca jangka waktunya pendek, per hari atau jam. Kalau iklim jangka waktunya panjang, hingga ratusan tahun. Yang selanjutnya
Cuaca, daerah cakupannya sempit, sedangkan iklim cakupannya luas. Kemudian, kalau cuaca ini sering berubah-ubah, kalau iklim jarang terjadi perubahan. Nah, itu tadi adalah perbedaan dari cuaca dan iklim. Yang selanjutnya, cuaca dan iklim di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Kemarin kita sudah mempelajari kondisi geografis Indonesia ya, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Berdasarkan letak dan unsur-unsur iklim di Indonesia dikenal dengan 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Iklim tropis ciri-cirinya apa? Yaitu 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Kemudian tidak ada perbedaan yang jauh. Jadi suhu udara antara musim kemarau dengan musim hujan ini tidak ada perbedaan yang jauh. Kemudian lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Ini adalah ciri-ciri iklim tropis. Yang selanjutnya iklim musim. Iklim musim di Indonesia terjadi karena angin musim barat dan angin musim timur. Akibatnya Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Ya, ini karena iklim musim. Kemudian iklim laut. Kalian tahu di Indonesia ini terdiri dari daratan dan lautan. Lautan yang lebih luas daripada daratan menyebabkan Indonesia memiliki iklim laut yang ciri-cirinya yaitu udara sering berawan, kemudian basah, suhu udara yang sedang, dan curah hujannya yang tinggi. Jadi, karena lautnya lebih luas, maka akan terjadi penguapan yang lebih banyak, sehingga curah hujan akan semakin tinggi. Selanjutnya kita akan mengenal angin muson atau angin musim yang tadi Indonesia dilalui oleh angin musim barat dan musim timur ya. Angin muson ini merupakan angin yang bertiup dari barat daya menuju timur laut dan juga sebaliknya dalam waktu 6 bulan. Jadi, proses terjadinya angin muson itu dipengaruhi oleh keberadaan 2 benua di dunia yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang mengapit 2 samudra. Jadi kita perhatikan di gambar, di sini ada benua Asia, kemudian di sini ada benua Australia, dan di sini ada Samudra Hindia, kemudian di sini ada Samudra Pasifik. Benua Asia ini merupakan benua yang berada di sebelah utara. Kemudian benua Australia adalah benua yang ada di selatan, mengapit 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Akhirnya terjadilah angin muson seperti itu. Lah, angin muson ini adalah angin yang bertiup dari barat daya menuju timur laut dan sebaliknya atau timur laut ke barat daya. Nah, di tengah-tengah antara dua samudra itu dan 2 benua itu ada wilayah Indonesia. Akibatnya Indonesia ini dilalui atau terlewati oleh angin yang bergerak tadi. Ini kita lihat prosesnya. Angin muson terbagi menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Kita lihat angin muson barat ini panahnya menuju dari Asia menuju Australia. Angin muson barat ini bersifat basah, jadi dari utara ke selatan ini bersifat basah, sehingga di Indonesia mengalami musim hujan. Nah, angin ini bertiup pada bulan Oktober sampai April. Kemudian, angin muson timur ini panahnya ke atas ya, ini dari Australia menuju Asia. Ini anginnya bersifat kering dan dampaknya di Indonesia ini terjadi musim kemarau. Angin muson timur ini bertiup dari bulan April sampai Oktober. Oke, sudah paham dari angin muson? Angin muson. Oke, kalau ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan ke Bu Atika ya. Sekarang tugasnya yaitu IPS di LKS halaman 48 sampai 49. Kemudian bahasa Indonesia merangkum teks yang berjudul Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia di halaman 49 sampai 50. Kemudian PPKN-nya halaman 51, memberi garis ya. Kemudian untuk tugas IPS yang di halaman 48 dan 49 ini dan bahasa Indonesia ini ditulis di buku tugas tema 1. Silakan mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.